seorang pangeran yang menggendong seorang putri cantik di atas sebuah jembatan. Namun kemudian, pangeran melemparkan tuan putri ke dalam jurang untuk jadi tumbal. Namun beruntungnya sang putri berhasil mendarat dengan selamat, walau terdapat luka-luka pada tubuhnya. Spontan setelah sadar, sang putri berusaha memanjat naik ke atas. Namun usahanya sepertinya sia-sia karena tembok jurang gua yang sangat curam. Namun tiba-tiba sang putri mendengar suara aneh di arah belakangnya. Setelah menengokkan kepala, ternyata terdapat seekor naga yang sedang berusaha mengumpulkan api untuk menyembur. Spontan sang putri berlari menjauh. Dan duar, benar saja naga itu menyembur. Beruntungnya sang putri berhasil selamat karena berlindung di balik batu gua yang besar. Tapi nahas kaki sebelah kiri terkena cipratan api yang menyebabkan terluka. Segera, sang putri membalut luka tersebut dengan robekan bajunya. Setelah aman, sang putri berniat mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba, duar lantai yang ia injak rubuh dan sang putri pun terperosok makin dalam ke bawah gua. Namun lagi-lagi sang putri berhasil selamat karena punya 9 nyawa. Tapi siapa sangka ternyata sang putri menemukan sebuah gua penuh berlian yang berkilauan. Segera ia merobek bajunya dan mengambil sebongkah berlian untuk dibawa pulang. Setelah rasnya cukup, sang putri memutuskan untuk beristirahat. Sang putri pun membuka balutan luka kakinya sebelum akhirnya tertidur. Tapi terlihat ada sesuatu yang menghinggapi luka kaki sang putri. Tak beberapa lama sang putri terbangun, terdapat sebuah ulat ajaib yang dapat menyembuhkan luka kakinya. Sang putri pun melepas ulat-ulat ajaib tersebut yang kemudian dia tempelkan ke luka tangannya. Dan boom, lukanya menghilang tanpa bekas. Sang putri yang sudah pulih berpikir untuk manjat naik ke atas. Setelah sampai di atas, sang putri langsung berlari mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah harta dan telur naga yang menetas di sampingnya ada sebuah pedang. Tak pikir panjang, sang putri mengambil pedang untuk berjaga-jaga kalau saja ia berhadapan dengan naga kembali. Dan benar saja, ia akhirnya bertemu lagi dengan modal nekat wanita itu menghunuskan pedangnya kepada naga. Tapi spontan naga menyemburkan api pada sang putri yang menyebalkan tubuhnya terpontal masuk ke dalam danau. Dengan sigap sang putri berenang ke atas permukaan danau dan langsung berlari. Tapi nahas ia akhirnya berhasil ditangkap oleh sang naga. Terlihat sang naga sedang mengumpulkan api untuk menyembur. Tapi dengan cerdik, sang putri langsung menusuk matanya dengan pisau. Naga itu pun kesakitan, dan dengan spontan tubuh sang putri dilempar menjauh. Namun siapa sangka naga itu ternyata masih saja kuat, dan akhirnya sang putri pun terpojok. Pada saat sang naga menyemburkan api yang sangat banyak, sang putri pun menghindar, dan boom, cipratan api itu terpental oleh batu yang akhirnya mengenai tubuh sang naga. Melihat kesempatan, sang putri pun bergegas meraih pedangnya untuk membunuh sang naga. Tapi tiba-tiba sang putri pun tidak tega membunuh sang naga tersebut. Ia lalu berlari ke arah danau dan mengambil ulat ajaib itu. Dengan sikap tulua, sang putri pun menempelkan ulat ajaib itu pada tubuh naga yang terluka. Kembali ke kerajaan, sang pangeran tengah melangsungkan pernikahannya dengan wanita baru. Tapi siapa sangka sang putri pun muncul berjalan dari arah gerbang masuk. Semua orang tampak terkejut dan kaget. Setelah sang putri menjelaskan kejahatan pangeran dan ibunya, mempelai wanita yang mendengar itu memutuskan untuk pergi dan membatalkan pernikahan. Di tengah momen menegangkan ini, muncullah seekor naga besar terbang mengaum dan hinggap di atas kerajaan. Tanpa basa-basi, naga itu menyemburkan api besar untuk membakar seluruh istana. Pangeran dan ibunya lenyap seketika. Sang putri pun berjalan keluar dari istana yang terbakar dengan sigma diikuti naga terbang di atasnya.